Hai, saya Michelle dari kelas 12 IPA akan menjelaskan tentang materi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Dekret Presiden diadakan pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Berikut adalah isinya, yaitu pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dekret dikeluarkan juga untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, karena adanya rentetan peristiwa politik yang terjadi pada waktu itu. Dekret dikeluarkan adanya kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru pengganti UUD sementara 1950. Badan Konstituante adalah lembaga yang dibentuk lewat pemilihan umum tahun 1955. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan UU baru, tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959 tidak berhasil dirumuskan. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Banyak muncul pemberontakan di daerah-daerah. Mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah pusat dan mengakui sistem pemerintahan sendiri. Isi Dekret Presiden. Yang pertama adalah dibubarkannya Konstituante, yang kedua diberlakukannya kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara, yang diperlakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ciri-ciri demokrasi terpimpin di Indonesia. 1. Pemerintahan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Partai Komunis berkembang pesat karena konsep Nasakom. Peranan Presiden dominan. Terjadi beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945, yaitu pengangkatan Presiden seumur hidup, MPRS tunduk terhadap Presiden, Presiden membubarkan DPR dan diganti dengan DPR-GR, politik luar negeri condong ke Blok Timur. Kelebihan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membangun integritas nasional Indonesia. Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan ini, banyak integritas nasional yang terbangun. Indonesia sebelumnya berada di posisi terpecah belah dan kemudian menjadi bersatu kembali. Tidak ada kelompok yang melakukan persaingan untuk menguasai pemerintahan. Tidak sedikit yang tunduk pada keputusan yang ditetapkan Presiden dalam keuntungan demokrasi terpimpin. Yang kedua, berhasil membentuk banyak lembaga negara. Disesuaikan dengan UUD 1945, banyak bagian pemerintahan yang dijalankan pada sistem demokrasi terpimpin. Walaupun banyak hal yang menyimpang yang terjadi, namun sistem ini telah berhasil membentuk beberapa lembaga negara yang tidak ada sebelumnya. Lembaga negara yang dimaksud adalah DPAS, DPR-GR, dan MPRS, Front Nasional, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, penataan di berbagai bidang. Bidang politik, ideologi, dan juga ekonomi, serta beberapa sektor lainnya yang membuat kembali tertata. Yang keempat, adanya jiwa gotong royong. Contohnya saja sekian banyaknya dari beberapa jumlah kabinet yang awalnya berseberangan akhirnya bersatu kembali. Yang kelima, kembalinya Irian Barat ke NKRI. Sekian dari saya, terima kasih.